Selamat malam bagi Miss Mary dan teman-teman. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Stefanus Yuswan Daniel, Rian Sihaan, dan saya sendiri Sirus Ferry Handoko. Dari kelompok 3 ini akan menjelaskan tentang struktur sosial. Dalam definisi kita, struktur sosial dari politik sebagai lawan dari struktur fisik atau geografis dan demografis adalah yang berasal dari buatan sistem hubungan kolektif atau perusahaan, sistem matrimonial, dan bahkan doktrin dan kedokteran atau Maxim Humas Barat. Selanjutnya tentang keterampilan teknologis. Kamus Litre mendefinisikan keterampilan teknologis atau Latebensky sebagai proses kolektif dari suatu keterampilan atau manufaktur khusus. Dengan teknik kita maksudkan sebagai penemuan material yang direncanakan manusia, alat-alat menis dan sebagaimana yang memberikannya penguasaan hidup alam atau terhadap alam atau terhadap manusia lainnya. Dan juga ada transformasi struktur sosioekonomik melalui kemajuan teknologis. Kemajuan teknologi menghasilkan revolusi ekonomi yang ditandai oleh peningkatan tingkat produksi dan konsumsi. Revolusi ekonomi ini sendiri menghasilkan revolusi kebudayaan. Kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi telah memberikan manusia alat yang luar biasa untuk mengelola alam, yang memungkinkan untuk meningkatkan produksi dalam tingkatan yang tidak pernah tercapai sebelumnya. Karena teknologilah umat manusia mulai keluar dari kemiskinan. Akan tetapi, hanya negara-negara maju secara teknologi, yaitu bangsa-bangsa industri, menikmati kegunaannya, sedangkan yang lain tetap hidup dengan kemiskinan. Kemajuan teknologi dan pembangunan kultural. Kemajuan teknologi menguntungkan pembangunan kultural dalam dua cara. Pertama, dengan memungkinkan manusia menikmati waktu senggang yang mungkin melanjutkan minat-minat di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dan yang kedua, dengan mengembangkan cara-cara kekayaan kultural. Konsekuensi politik dari kemajuan teknologis. Kemajuan teknologi mengarah kepada mengurangi antagonisme sosial, perkembangan pengertian di masa manusia, dan peningkatan kekuasaan politik. Pertama-tama, kita akan memeriksa mekanika fenomena ini, lantas pengaruhnya terhadap rejim politik dan terhadap pengembangan integrasi sosial. Kemajuan teknologi dan pengurangan antagonisme. Kemajuan teknologi cenderung untuk mengurangi satu dari penyebab utama antagonisme sosial, yaitu kelangkaan barang-barang konsumsi. Sebagai kualitas yang berprofil hidup dalam kelimpahan, sedangkan penduduk secara keseluruhan menderita kekurangan. Kerap kali semakin tinggi kemiskinan umum, semakin besar kekayaan, dan sedikit yang mendapat privilege. Kemajuan teknologi dan pengembangan pemahaman manusia. Masalah ini lebih banyak diperdebatkan daripada disebut terdahulu. Ide dasarnya adalah hanya kemajuan teknologi meningkatkan taraf kultural manusia, memungkinkan memahami dan memecahkan masalah-masalah di dalam masyarakat primitif. Kemajuan teknologis dan peningkatan kekuasaan. Para penganut Marxisme yakin bahwa negara-negara cenderung untuk sima ketika perjuangan kelas semakin berkurang, sebuah proses yang tergantung dari kemajuan teknologi. Banyak yang berpikir bahwa kemajuan teknologi akhirnya memperkuat kekuasaan negara dalam hubungan dengan para negara. Di suatu pihak, dengan memberinya semacam kemahakuasaan di dalam organisasi kolektif yang luas, atau menurut teori Marxisme tentang negara lihat nanti. Lembaga-lembaga. Masyarakat manusia distrukturkan mereka lebih menyerupai gedung daripada timbunan batu bata, mempunyai pengaruh yang tidak dapat disangkal terhadap fenomena politik.
Pengertian umum tentang lembaga pertama akan mempelajari masalah lembaga secara umum. Lantas, kita akan memeriksa lembaga-lembaga yang paling langsung berhubungan umum. Lantas kita memeriksa lembaga-lembaga berhubungan dengan masalah kekuasaan, yaitu lembaga politik. Unsur-unsur yang terlibat dalam konsep lembaga, sebagaimana dikatakan lebih dahulu, lembaga adalah model hubungan manusia, dari mana hubungan individu mengambil polanya, dengan itu mendapatkan stabilitas, kelangsungan, dan keefisienan dalam hubungan itu. Mereka berbeda dengan hubungan-hubungan yang dibentuk di luar kerangka kelembagaan itu sendiri, sebagai berbeda dari hubungan konkret yang dihasilkan meskipun dalam praktek kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, dan merupakan justru konsep lembaga struktur adalah hubungan yang tidak mempunyai eksistensi real tanpa hubungan itu sendiri. Keaslian dari yang disebut terakhir adalah sebagai akibat dari hubungan model struktur. Jenis-jenis lembaga yang berbeda-beda. Adakah sangat sulit untuk mengklarifikasi lembaga-lembaga? Tergantung dari tujuannya, mereka bisa dibedakan menurut golongan politik, agama, ekonomi, keluarga, administrasi, dan terusnya. Akan tetapi, di sini kita akan menampilkan industri dan terutama menjelaskan posisi lembaga-lembaga legal atau hukum. Lembaga dan teknologi. Apakah mereka berasal dari hukum, custom, atau sumber lain? Lembaga-lembaga masyarakat rapat hubungannya dengan perkembangan teknologi, sebagaimana telah kita tunjukkan. Pada titik ini, kaum penganut Marxisme cenderung untuk menganggap lembaga-lembaga sebagai semata-mata pencerminan teknologi. Pandangan ini terlalu disederhanakan. Lembaga-lembaga mempunyai otonomi tertentu dalam hubungan dengan perkembangan teknologi. Lembaga-lembaga politik, klasifikasi rejim-rejim politik. Lembaga-lembaga politik adalah lembaga-lembaga yang memperhatikan kekuasaan, organisasinya, pengalihannya, pelaksanaan, legitimasi, dan seterusnya. Sepanjang sejarah, lembaga-lembaga ini telah bergabung menurut jenis-jenis yang berbeda yang kita sebut rejim-rejim politik. Rejim-rejim politik memekar struktur-struktur kelembagaan yang khusus di dalam mana kehidupan politik terbuka atau unfold. Akan tetapi, struktur itu sendiri merupakan bagian dari kerangka sosial secara menyeluruh yang terdiri dari lembaga-lembaga lain dan faktor-faktor geografis dan demografis dari masyarakat yang bersangkutan. Dan disinilah pentingnya masalah menggolong-golongkan rejim politik. Klasifikasi purba. Sampai akhir abad ke-19, pada umumnya diterima sistem klasifikasi yang diwariskan sejak zaman Yunani, yang membagi rezim-rezim politik ke dalam monarki, oligarki, dan demokrasi. Klasifikasi legal masa sekarang. Para ahli hukum masa sekarang masih berpegang pada daya tarik ide Montesquieu, meskipun tidak lagi pada teorinya tentang 3 bentuk pemerintahan dibandingkan dengan teorinya tentang pemisahan kekuasaan. Praktisnya mereka membuat klasifikasi rezim-rezim politik menurut hubungan-hubungan internal antara kekuasaan yang berbeda-beda, yaitu antara elemen-elemen yang berbeda yang membentuk negara. Klasifikasi sosiologi modern. Klasifikasi legal yang terdahulu tidak memberikan penjelasan yang memuaskan bagi perbedaan antara rezim-rezim politik masa sekarang. Kecenderungan sekarang adalah meninggalkannya untuk mengambil suatu klasifikasi yang lain yang berdiri pada perbedaan antara rezim-rezim pluralistis atau demokrasi pada satu pihak dan rezim-rezim unitarian atau otokratis di pihak lain. Di dalam rezim-rezim pluralistis atau demokratik, pergolakan politik terjadi secara terbuka dan bebas di bawah sinar lampu umum. Demikianlah dengan partai-partai politik adalah selalu beberapa daripadanya, dari mana nama-nama pluralistis, meskipun ada lebih dari 2, selalu ada sekurang-kurangnya 2 perjuangan bersifat publik dan lebih dari terbuka.
bagi pers dan media berita lainnya. Rezim-rezim pluralistik adalah juga rezim-rezim liberal, yaitu rezim-rezim di mana kebebasan umum ada yang memungkinkan setiap orang mengungkapkan pendapatnya secara lisan dalam tulisan, melalui keanggotaannya di dalam organisasi, oleh partisipasi di dalam demonstrasi umum, dan seterusnya. Aktivitas kelompok-kelompok kepentingan yang mencoba mempengaruhi kekuasaan secara tidak langsung kadang-kadang lebih bersifat rahasia. Kehidupan politik selalu meliputi wilayah samar-samar. Akan tetapi ini ditahan sampai minimum dan rezim-rezim pluralistik. Maerdu Palais. Di dalam setiap kategori yang besar ini, rezim-rezim pluralistik atau demokratis, rezim-rezim unitarian atau otokratik, kita bisa membuat berbagai subklasifikasi. Di dalam kategori kedua, kita harus membedakan antara monarki warisan turun-temurun dan kediktatoran yang berasal dari kemenangan, yang bersifat lebih realistik dan kurang formal, adalah pemerintah otokrasi moderat yang menerima oposisi tertentu terhadap rezim dan mengizinkan cara-cara legal tertentu untuk mengungkapkan perbedaan pendapat politik secara tidak langsung, dan otokrasi totalitarian yang menghancurkan semua oposisi dan memaksa kaum pembangkang untuk memakai kegiatan-kegiatan gelap. Mengenai demokrasi pluralistis, jalan terbaik untuk mengklasifikasikannya adalah menggabungkan bentuk-bentuk legal rezim-rezim pemerintah dengan jenis partai politik yang terdapat di dalamnya. Lembaga-lembaga politik dan struktur tekno-ekonomik. Dibangunnya suatu rezim ini atau itu di dalam sebuah negara bukanlah masalah kebetulan atau suatu yang jatuh dari langit. Sebagaimana dengan semua lembaga-lembaga, rezim-rezim politik ditentukan oleh sejumlah faktor. Ada dua teori besar yang bertentangan dalam masalah ini. Marxis menganggap rezim-rezim politik mencerminkan sistem produksi suatu masyarakat pada hakikatnya didefinisikan dalam sistem pemilikan. Dengan ini, mereka mengingkari bahwa lembaga-lembaga politik mempunyai otonomi. Lembaga-lembaga adalah kurang penting di dalam pandangan kaum Marxis, orang-orang Barat. Sebaliknya, yang pada mulanya melebih-lebihkan independensi politik dalam hubungannya dengan ekonomi, kini mulai mengubah teori-teorinya yang dulu dan menarik posisi yang semakin dekat dengan kaum Marxis. Akan tetapi, bagi para analis Barat, faktor yang esensial dan menjadi alasan untuk mendirikan setiap rezim politik bukanlah si sistem hak milik, akan tetapi tingkat pengembangan teknologi. Rezim-rezim politik dan sistem hak milik. Marxisme membedakan terutama 4 jenis negara. Negara budak pada masa purba, negara feodal, negara borjuis, dan negara sosialis. Masing-masing sesuai dengan modus produksi dan sistem kepemilikan dalam jenisnya yang khusus. Setiap jenis negara dibagi lagi menjadi beberapa bentuk. Negara atau rezim politik, despotisme, timur, tirani atau republik dalam negara budak, seknoris atau monarki, monarki yang desentralisir di dalam negara feodal, demokrasi barat atau rezim fasis di dalam negara-negara borjuis, sistem Soviet, dan berbagai rezim politik sesuai dengan sistem produksi dan hak milik yang ada. Akan tetapi keanekaragaman rezim-rezim ini sendiri sesuai dengan perbedaan-perbedaan di dalam sistem produksi dan sistem milik. Rezim-rezim dan tingkat produksi. Akhirnya, korelasi antara rezim-rezim politik dan tingkat perkembangan tekno-ekonomi kelihatannya sekuat korelasi antara rezim-rezim politik dan sistem pemilikan alat-alat produksi.
Di sini kita dapatkan bagi konsekuensi politik dari kemajuan teknologi yang telah kita diskusikan sebelumnya secara umum. Mari kita kini memeriksanya lebih rinci dengan perhatian khusus kepada lembaga-lembaga politik, demokrasi pluralistis sesuai dengan tingkat industrialisasi yang tinggi tingkatnya, mengatakan bahwa masyarakat bebas adalah masyarakat makmur. Berarti dalam rumus yang tegas tetapi hampir tidak dilebih-lebihkan suatu kebenaran yang fundamental. Berbicara secara praktis, tidaklah mungkin menggerakkan sistem pluralistik bagi bangsa-bangsa yang penduduknya sebagian besar kurang gizi, tidak terdidik dan buta huruf. Dengan tameng menganut prosedur demokrasi modern, rezim-rezim feodal otokratik lama tetap menjalankan pemerintahan.